Oke, halo guys, selamat datang kembali di Menolak Rugi FX Academy. Jadi pada pertemuan kali ini merupakan atau pada video kali ini merupakan pengganti dari pertemuan kita yang kemarin pada tanggal 3 April, 3 atau tanggal 2 April nggak salah. Nah, jadi di pada video kali ini eh, saya akan membahas mengenai supply dan demand yang bagus untuk kita entry atau area POI yang bagus untuk kita pantau gitu, yang berpotensi untuk menjadi area kita open posisi. Pada teorinya, supply merupakan candle bullish terakhir sebelum sell, candle bullish terakhir sebelum sell, dan demand merupakan candle bearish terakhir sebelum buy. Itu teori, secara teori. Namun pada kenyataannya, tidak selamanya candle bullish terakhir sebelum sell itu merupakan supply, dan tidak selamanya candle bearish terakhir sebelum buy itu merupakan demand. Warna candle itu tidak selamanya berpengaruh, atau warna candle itu tidak berpengaruh selama kriteria atau syarat-syaratnya terpenuhi, mau itu candlenya bullish maupun bearish, bisa menjadi area supply dan demand. Jadi untuk supply dan demand yang bagus itu yaitu supply tersebut atau demand tersebut telah sweep liquidity atau sumbu candle sebelumnya dan terdapat imbalance yang cukup. Oke. Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 gambar dan kita akan membahas satu-satu di mana supply dan demand yang bagus. Katakanlah market sementara mengalami penurunan atau sementara downtrend di sini. Pada gambar pertama, di mana kita akan mencari POI yang bagus. Kita lihat di sini, pada pergerakan di sini, apakah merupakan area POI atau area supply. Beberapa orang mungkin akan menandai bahwa candle ini merupakan candle supply. Namun pada kenyataannya, candle ini bukan merupakan supply. Karena di candle hijau ini, dia tidak sweep liquidity belakangnya. Di sini. Dia tidak sweep. Dia tidak sweep dan di sini pun tidak sweep. Maka ini bukan area supply. Maka area ini bukan merupakan area supply. Oke? Ini hanya smart money trap jika bentuknya seperti ini. Karena di candle ini dia tidak sweep liquidity candle sebelumnya. Sekarang kita menuju ke area ekstrim di sini, di mana area supply-nya. Kalau secara teori, supply merupakan candle bullish terakhir sebelum sell. Beberapa orang pasti mungkin akan menandai area ini sebagai area supply. Namun pada kenyataannya, candle yang sweep liquidity di belakangnya ada di candle merah ini, seperti ini. Nah, dia sweep liquidity atau sumbu candle sebelumnya, seperti ini. Maka supply-nya berada di area di candle merah ini, seperti itu. Nah, dan candle ini merupakan candle terakhir atau candle sebelum market bergerak impulsif meninggalkan area supply dan tercipta imbalance di sini. Ada imbalance di sini dan ini merupakan area supply yang bagus. Seperti ini. Oke. Sekarang kita ke gambar yang kedua, di mana area supply dan demand yang bagus. Nah, pada supply di sini, pada pergerakan di sini, market atau candle di sini sempat atau bisa sweep liquidity candle-candle sebelumnya. Seperti ini. Dia sweep. Nah,
maka ini pun merupakan area supply yang bagus. Nah, karena dia sweep liquidity di candle-candle sebelumnya. Nah, maka ini pun merupakan area supply seperti ini. Nah, terdapat juga imbalance di sini. Terdapat imbalance, oke? Nah, sekarang kita menuju di area extreme di sini. Candle ini sweep liquidity belakangnya, oke? Maka ini pun merupakan area POI yang bagus atau area supply yang bagus. Kemudian terdapat imbalance juga di situ. Nah, maka ini pun merupakan area supply seperti ini. Nah, semuanya kita ke gambar yang ketiga. Sekarang ya sama juga di sini merupakan area. Oh, tunggu, saya coba begini. Seperti ini. Jika kondisinya seperti ini, pada gambar ketiga, candle di sini dia sweep liquidity candle-candle sebelumnya ya. Dia sweep seperti ini. Namun tidak terdapat imbalance di candle setelah supply ini. Tidak terdapat imbalance di sini. Tidak terdapat imbalance. Nah, maka ini bukan merupakan area supply. Nah, bukan. Karena untuk supply yang bagus, yaitu supply-nya dia sweep liquidity candle sebelumnya dan terdapat imbalance di candle setelahnya. Di sini harus ada imbalance. Kecuali di sini ada imbalance, nah maka supply ini menjadi area supply. Namun karena tidak ada imbalance, maka candle ini bukan supply, hanya smart money trap. Sekarang kita menuju ke area ekstrimnya di atas di sini, di mana candle yang sweep liquidity belakangnya ada di candle ini, ada di candle ini, ada di candle hijau ini. Oke, dia sweep liquidity di candle sebelumnya seperti ini. Nah, jika kalian menemukan kondisi yang seperti ini, kalian bisa memindahkan area supply-nya menjadi candle setelahnya atau candle candle sebelum dia bergerak impulsif dan membentuk imbalance. Jadi supply-nya akan bisa refine menjadi area ini. Seperti ini. Nah, ini pun merupakan area supply yang bagus. Jadi ketika market menyentuh area ini, kita akan mencari konfirmasi entry. Begitu. Ini untuk supply. Sama halnya seperti demand. Pada gambar pertama di sini, ini merupakan demand yang bagus ya, karena demand ini telah sweep liquidity candle sebelumnya. Oke, ingat warna candle tidak berpengaruh di sini mau nantinya biru, hijau atau apapun itu warnanya. Selama candle ini sweep liquidity belakangnya dan terdapat imbalance, eh, maka candle tersebut berpotensi menjadi area POI atau area demand ketika marketnya uptrend seperti ini. Nah, di sini bukan merupakan area demand karena di candle ini dia tidak sweep liquidity candle candle sebelumnya. Maka ini bukan area demand. Maka ini bukan demand. Nah, sekarang kita ke kasus yang kedua di sini di mana pada area ekstrim. Ekstrim di sini merupakan demand karena dia sweep liquidity candle sebelumnya terdapat imbalance, maka ini ya, merupakan area demand yang bagus untuk kita entry. Dan di area high risk di sini terdapat demand juga di mana dia sweep liquidity candle sebelumnya dan terdapat imbalance juga di sini. Nah, maka ini pun merupakan demand yang bagus. Di kasus yang ketiga, di sini di area ekstrim, demand-nya berada di area seperti ini, berada di sini. Oke, dan terdapat imbalance yang cukup di sini, ada imbalance meskipun kecil, area ini merupakan termasuk area imbalance di sini. Di mana candle candle yang sweep liquidity ada di sini. Namun jika kalian menemukan demand atau supply seperti ini, kalian bisa refine atau ambil candle terakhir sebelum dia bergerak impulsif seperti ini.
kalian bisa ambil area ini untuk menjadi area demand kalian. Nah, dan di area sini, ini merupakan meskipun dia sweep liquidity candle sebelumnya di sini, meskipun dia sweep, namun tidak ada imbalance, tidak ada imbalance di sini. Maka ini bukan area demand yang bagus, ini bukan area demand karena tidak ada imbalance dan kalian bisa lihat bahwa demand ini telah termitigasi oleh candle ini. Maka ini bukan lagi demand yang fresh atau bukan area demand lagi. Dan kalian menemukan yang seperti ini, area ini berpotensi menjadi area smart money trap. Oke. Oke, guys. Eh, Saya akan coba visualisasikan bagaimana supply dan demand work dalam market. Nah, jadi pada gambar kasus pertama di mana seperti yang kita ketahui bahwa supply dan demand yang high probability atau yang lebih prioritas untuk kita entry merupakan di area-area ekstrim. Entah itu ekstrim premium untuk area supply atau ekstrim diskon untuk area demand. Merupakan area-area yang bagus atau yang high probability untuk kita entry. Namun pada kenyataannya, pada real market, tidak selamanya market itu akan memberikan reaksi atau sampai menuju area ekstrim. Terkadang market pun memberikan reaksi di area high risk, yaitu di area equilibrium atau area 50%. Nah, saya akan coba memberikan beberapa tips untuk kalian menentukan area UI yang bagus. Nah, pada gambar pertama di sini, kita menemukan bahwa area ekstrim terdapat supply. Ini karena market sementara mengalami penurunan ya, di mana kita fokus mencari area supply berarti. Nah, di area ekstrim terdapat supply, di mana supply tersebut sweep liquidity candle sebelumnya seperti ini. Dan di area high risk katakanlah terdapat supply juga, cuman tidak tapi dia tidak sweep liquidity candle sebelumnya, tidak sweep liquidity candle sebelumnya di sini, maka supply yang bagus untuk kita entry merupakan di area ekstrim di sini, karena di area ekstrim merupakan area yang sweep liquidity candle sebelumnya atau terdapat supply yang bagus yang sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Maka di keadaan seperti ini, maka kita fokus menunggu eh, market sampai ke area ekstrim di sini. Dan kita akan mencari konfirmasi entry pada di area ekstrim. Nah, sekarang kita ke kasus yang kedua, di mana terdapat area ekstrim juga. Namun, di area ekstrim, supply tersebut tidak sweep liquidity candle sebelumnya. Di sini, dia tidak sweep. Maka ekstrim tersebut tidak bagus untuk kita entry. Jadi kita nggak perlu nunggu ke area ekstrim. Karena dan terus kita menemukan di area high risk di sini terdapat supply yang sweep liquidity candle sebelumnya dan terdapat imbalance, terdapat juga inducement katakanlah di situ. Maka jika kondisinya seperti ini, kita nggak perlu nunggu untuk menuju ke area ekstrim, meskipun area ekstrim merupakan area yang probabilitasnya lebih bagus. Gitu. Nah, tapi namun karena pada eh, kondisi yang kedua ini, area ekstrim merupakan area yang tidak sweep liquidity candle sebelumnya, namun yang sweep liquidity candle sebelumnya berada di area high risk. Maka jika kondisinya seperti ini, kita bisa mencari open posisi ketika market memberikan reaksi di area high risk seperti ini. Nah, seperti itu. Atau katakanlah kalian menemukan ada dua POI di sini, di mana area high risk pun sweep liquidity candle sebelumnya seperti ini. Nah, jadi terdapat dua POI. Atau kalian menemukan banyak POI atau kalian menemukan banyak POI. Katakanlah di sini ada
POI yang bagus, di sini juga ada POI yang bagus, di sini pun ada POI yang bagus, di mana POI di sini merupakan supply, dia sweep liquidity candle sebelumnya, terdapat imbalance katakanlah, dan terdapat banyak sekali di dalam market. Nah, kalian bingung mau pilih yang mana. Jika kondisi seperti ini, kalian fokus mencari atau ya mencari kalian fokus menandai dua area. Yang pertama area ekstrim dan di area high risk. Jadi kalian bisa eliminasi area ini, kalian bisa hapus, dan di sini pun kalian bisa hapus. Nah, kalian fokus menandai dua area saja, di mana area high risk dan area ekstrim. Jika kondisinya seperti ini, market pun bisa memberikan reaksi di area high risk atau di area ekstrim. Nah, jika kondisinya seperti ini, ada beberapa tips juga untuk eh, kalian enak menentukan kenapa high risk bisa memberikan reaksi, kenapa tidak sampai area ekstrim. Katakanlah kalian di sini menjumpai dua PUI seperti ini. Nah, biasanya lebih enak ketika terdapat area demand di sini. Katakanlah di sini terdapat demand. Market sementara downtrend ya. Di sini ada demand. Saya akan coba tandai seperti ini. Nah, demand. Dan ini merupakan supply. Nah, jika ketika kalian menemukan jika kalian menemukan dua PUI seperti ini, dua PUI dan kalian bingung pilih yang mana, untuk membantu kalian menganalisa, kalian bisa lihat di sebelah kirinya ada apa. Katakanlah di pada valid low di sini, di mana market sebentar mengalami downtrend, ada demand di sini, ada demand, dan demand tersebut di break. Nah, di break di sini, demand ini break dan bentuk break of structure. Nah, maka ketika kondisinya seperti ini, kalian bisa eh, entry di area high risk di supply ini, di area supply ini. Kalian bisa entry di area supply. Ketika nantinya di sini terdapat imbalance dan terdapat inducement atau di sini dapat kalian bisa entry di area supply high risk. Jadi kalian nggak perlu nunggu di area ekstrim. Meskipun area ekstrim sebenarnya area yang high probabilitasnya lebih bagus. Namun karena di sini ada demand dan demand tersebut ditembus, apa sebutannya? Ya oke. Okay. Jadi sebutannya itu flip ya. Flip di mana demand tertembus dan kita bisa mencari area supply terdekat di area demand yang tertembus ini. Dan jika kriterianya terpenuhi, di mana supply tersebut cukup liquidity candle sebelumnya dan terdapat imbalance. Oke, maka kita bisa entry di area high risk di sini, high risk supply. Nah, seperti ini. Ini untuk memudahkan kalian untuk kenapa area high risk apa memberikan reaksi. Kenapa tidak menuju area eh, supply ekstrim. Oke, Oke, saya akan coba langsung mempraktekkan pada real market ya di sini. Pertama, kita identifikasi dulu strukturnya, di mana market telah mengalami perubahan tren ya, telah mengalami perubahan tren. Ya, di mana inducementnya berada di area ini, inducementnya di sweep, area ini menjadi valid high, dan ini valid low, karena dia berhasil break valid high di sini, dan terjadi break of structure. Namun, market mengalami penurunan dan break area valid low dan terjadi change of character. Nah, maka trennya yang sebelumnya bullish telah menjadi bearish atau sementara downtrend di sini. Nah, kita akan open posisi di sini. Pertama kita mencari area, berarti ketika marketnya downtrend di sini kita mencari supply untuk kita entry. Nah, kita lihat di area ini apakah ada area supply?
Ada ya di sini. Nah, di sini candle ini dia sweep liquidity candle sebelumnya di sini. Nah, dia sweep candle sebelumnya seperti ini. Nah, ini berpotensi menjadi supply, berpotensi karena terdapat imbalance juga di sini, terdapat imbalance. Nah, area ini bukan area supply, oke, karena sudah termitigasi oleh candle ini. Maka ini bukan area supply, karena sudah termitigasi oleh candle ini. Sekarang di area ekstrim, kita lihat di sini supply ini dia sweep liquidity candle sebelumnya. Nah, namun supply ini telah termitigasi oleh candle ini. Oke, supply ini sudah termitigasi. Maka ini bukan area supply yang untuk kita entry. Maka ini bukan lagi area yang untuk kita entry. Nah, sekarang kita fokus ke area ini. Di mana candle putih ini atau candle bullish ini dia sweep liquidity candle-candle sebelumnya di sini. Dia sweep liquidity di sini. Dia sweep. Oke, seperti ini. Nah, maka ini merupakan supply yang bagus dan berada di area ekstrim seperti ini. Nah, dan terdapat imbalance kecil di sini. Meskipun kecil, meskipun kecil ini merupakan area imbalance di sini. Nah, jika kondisinya seperti ini, kalian akan pilih yang mana untuk kalian entry? Ingat, dalam smart money concept, area ekstrim merupakan area yang high probability-nya lebih bagus. Area ini, area ini, area high risk ini bisa kita entry ketika nantinya market membentuk inducement di sini. Namun terlalu beresiko karena ini belum masuk area apa? Tidak masuk area 50% atau tidak masuk area high risk ya. Kalau kalian menggunakan Vibo untuk membantu kalian menentukan area ekstrim dan premium, ekstrim dan area diskon. Nah, sorry, area 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 ekstrim dan area high risk. Nah, area ini saya biasanya menggunakan 79% untuk area ekstrim dan 50% merupakan area high risk. Nah, supply ini tidak masuk area high risk atau masih berada di area diskon. Masih murah, terlalu murah untuk kita open posisi sell. 50% sampai 0% merupakan area diskon, 50% sampai 100% merupakan area premium atau harga mahal. Ini harga murah. Jadi kalau kita mau open posisi sell di sini, karena supply ini tidak masuk area premium, tidak masuk harga mahal, maka ini tidak bagus untuk kita entry. Oke? Maka supply ini tidak bagus untuk kita entry karena masih berada di area diskon, masih terlalu murah untuk kita open posisi sell di sini. Oke? Maka ini jadi area smart money trap. Ini menjadi area SMT atau smart money trap. Nah, karena yang lebih high probability berada di area ekstrim di sini. Nah, seperti ini, maka kita fokus jika kondisinya seperti ini, maka kita fokus menunggu market sampai menyentuh area POI kita di sini. Oke, kita coba lihat. Nah, market naik. Nah, di sini membentuk inducement ya. Di sini membentuk inducement. Meskipun market di sini membentuk inducement, namun supply ini bukan supply yang bagus. Meskipun kriterianya sudah terpenuhi, katakanlah ada supply ini sweep liquidity candle sebelumnya, terdapat imbalance, terdapat inducement juga. Karena area ini masih masuk area diskon. Nih, seperti yang kalian lihat nih. Masih masuk area diskon. Kita coba tarik dari valid high ke low sini. Nah, masih masuk area diskon, maka ini masih smart money trap. Oke, lanjut. Nah, ya sweep.
Nah, dia langsung tembus area smart money trap ini. Beberapa orang mungkin akan menandai ini sebagai area supply, namun ini bukan area supply, oke? Ini hanya smart money trap. Karena supply yang bagus berada di area ekstrim di sini. Kita coba lihat. Market menyentuh area ekstrim dan memberikan reaksi di sini, turun. Oke? Nah, kalian bisa mencari konfirmasi entry di sini. Oke, untuk memaksimalkan risk reward kalian. Tapi kita tidak akan terlalu membahas mengenai konfirmasi entry. Kita akan lebih fokus ke supply dan demand yang bagus untuk kita entry. Oke. Nah, market turun di sini. Maka supply ini berhasil ya bekerja dengan baik. Karena supply ini merupakan supply yang bagus. Dia supply liquidity candle sebelumnya terdapat eh, imbalance di sini dan berada di area ekstrim. Oke, di sini. Ini terdapat posisi di sini eh, seperti ini. Nah, ini cuma sebagai ibarat saja, mengibaratkan saja. Nah, kalian kita next boss di sini. Nah, maka kalian bisa eh, mendapat kalian kalau agresif entry di sini. Kalian taruh di sell limit di 100% dan taruh SL di 100 di sini merupakan 23 pips termasuk lebar untuk kita yang menggunakan smart money konsep tapi masih aman selama tidak lebih dari 25 pips. Nah, di sini eh, mencapai 100. Jadi hampir 1/5 ya risk rewardnya. Dan 1/5 merupakan risk reward yang bagus. Oke. Ini bagaimana supply memberikan reaksi dan membuahkan supply yang bagus. Oke, setelah tadi merupakan supply, sekarang kita mencoba area demand. Kita lihat bahwa market sekarang telah mengalami perubahan tren ya, di mana semulanya downtrend menjadi uptrend dan ada valid choke di sini di mana valid high telah di break di sini. Maka market yang sebelumnya downtrend menjadi uptrend. Maka kita akan fokus mencari open posisi buy di sini. Nah, kalian bisa lihat bahwa kita identifikasi inducementnya berada di area ini. Ini untuk inducementnya. Ini inducement. Di mana candle high di sweep low-nya sama ini berada di area inducement. Dan ini pun jadi area inducement. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat dua demand. Yang pertama di area ekstrim di sini, bukan area demand. Demand karena di sini telah sweep liquidity candle sebelumnya dan bersih di sini ya. Nah, dia sweep. Oke. Dan di area high risk ada di sini. Oke, seperti ini. Ini pun merupakan area demand. Nah, jika seperti ini, kondisinya seperti ini, kalian akan memilih yang mana untuk kalian entry. Jika kondisinya seperti ini, eh, area ini, area ini, kalau kalian lebih teliti lagi, demand ini tidak merupakan demand yang kurang bagus ya. Tidak bagus kenapa? Karena kalian lihat bahwa di sini terdapat trendline liquidity seperti ini. Terdapat trendline liquidity. Nah, jadi kita asumsikan market akan eh, nantinya akan sweep inducement di sini, sweep inducement di sini. Nah,
Terus mungkin akan sedikit memberikan reaksi di sini, terus turun menuju area ekstrim. Oke, karena di area ekstrim ini merupakan area yang bagus, lebih bagus. Dia sub liquidity candle sebelumnya di sini dan clear di sini, tidak ada lagi liquidity. Hanya ada demand ini. Terdapat imbalance di sini. Oke. Maka jika kondisinya seperti ini, demand yang lebih high probability atau yang lebih bagus ada di area ekstrim. Oke. Ini menjadi area smart money trap SMT. Seperti itu. Karena masih termasuk ke dalam trendline liquidity. Nah, oke, kita lihat apakah demand high risk ini atau demand ekstrim ini benar-benar mantul memberikan reaksi di demand high risk. Kita coba lihat. Oke, marketnya sampai ke demand ekstrim ya, sampai ke area ekstrim di sini. Dan kalian bisa cari konfirmasi entry pada time frame yang lebih kecil nantinya. Karena di sini kan time frame 4 jam. Dan untuk time frame 4 jam, bagusnya kalian mencari konfirmasi entry di time frame M15. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini. Maka jika ini merupakan demand yang bagus di area ekstrim. Area ini merupakan area smart money trap. Oke, karena masih bagian dari liquidity di sini. Maka demand high ini tidak bagus untuk kita entry. Yang karena demand yang lebih high prioritas di sini atau yang lebih bagus berada di area ekstrim. Maka jika kondisinya seperti ini kita fokus menunggu sampai area ekstrim di sini, demand ekstrim. Oke guys, mungkin pada video ini cukup sampai di sini dulu. Nah, nanti saya akan membuat part 2-nya di mana supply dan demand bereaksi pada area-area high risk. Karena pada video pertama ini saya fokus mencontohkan di mana supply dan demand eh, memberikan reaksi di area ekstrim. Oke, silakan kalian tonton lagi, silakan kalian tonton ulang-ulang video ini jika kalian memang belum paham. Ingat trading butuh proses. Maka dari itu kalian harus benar-benar, teman-teman harus benar-benar fokus dalam belajar. Oke, percaya proses. Tidak ada yang instan, apalagi dalam dunia trading. Meskipun kalian sudah paham, tetap kalian butuh jam terbang. Maka dari itu setelah kalian menonton-nonton video ini, memahami ulang-ulang lagi video ini, kalian bisa langsung backtest sendiri. Kalian coba sendiri, kalian uji coba sendiri. Apakah berhasil, apakah tidak. Semakin banyak jam terbang kalian dalam market akan lebih membantu nantinya kalian ketika memulai trading. Oke guys, sampai sini, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.